Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Feliana dari kelas KPI A2 dengan NIM 21010260016 akan memaparkan hasil resume materi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Oke, baik, saya akan menyampaikan materi pembahasan yang pertama, yakni tentang urgensi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Untuk topik yang pertama, kita akan membahas tentang urgensi pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila diberikan dengan tujuan untuk membentuk pemahaman dan penghayatan tentang nilai-nilai Pancasila. Tujuan pendidikan Pancasila terbagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan jangka pendek, dan yang kedua, tujuan jangka panjang. Untuk tujuan jangka pendek terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ditujukan guna mengetahui Pancasila secara benar. Yang kedua, ditujukan guna mempelajari Pancasila secara ilmiah. Dan yang terakhir, memiliki kesadaran tentang dasar filsafat negara. Nah, untuk tujuan jangka panjang terbagi menjadi dua. Yang pertama, untuk membentuk kesadaran akan kebenaran dan kegunaan Pancasila, dan yang kedua, untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, urgensi pendidikan kewarganegaraan. Untuk apa sih pendidikan kewarganegaraan diberikan kepada peserta didik? Nah, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan penting untuk diberikan kepada peserta didik sebab ditujukan untuk membentuk pemahaman tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga akan terbentuk rasa nasionalisme dalam peserta didik. Kemudian memasuki subbab materi yang kedua, yakni tentang filsafat dasar Pancasila. Pengertian filsafat dasar Pancasila terbagi menjadi tiga. Yang pertama, secara epistemologi, dan yang kedua, secara historis, dan yang ketiga, secara terminologi. Secara epistemologi, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar. Nah, sedangkan secara historis, kata Pancasila berasal dari agama Buddha. Berasal dari ajaran Siddhartha Gautama yang berisi tentang ajaran moral agama Buddha. Perumusan Pancasila sendiri dimulai pada sidang pertama BPUPKI hingga disahkannya menjadi dasar negara. Kemudian pengertian yang ketiga, yakni secara terminologi, Pancasila berarti aturan atau batasan negara Republik Indonesia yang harus dipatuhi oleh masyarakatnya. Selanjutnya memasuki topik pembahasan yang ketiga, yakni Pancasila sebagai nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Terdapat dua topik pembahasan yang akan kita bahas bersama, yakni nilai moral dan nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Pertama, kita akan bahas tentang nilai moral. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu moral. Moral berasal dari kata mos atau mores yang berarti kesusilaan, tabiat, kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Sedangkan topik pembahasan yang kedua, yakni tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Seperti yang kita ketahui bersama, Pancasila memiliki 5 sila. Maka kita akan bahas satu persatu nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila tersebut. Nilai pada sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa memuat nilai pengakuan eksplisit tentang Tuhan sebagai sumber dan pencipta alam semesta. Hal ini menunjukkan relasi esensial antara yang mencipta dan dicipta, serta menunjukkan ketergantungan yang diciptakan dengan yang menciptakan. Inilah nilai yang terkandung pada sila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yakni merupakan refleksi lebih lanjut dari sila pertama tadi. Sila ini memperlihatkan secara mendasar dari negara atas martabat manusia dan sekaligus komitmen untuk melindunginya. Selanjutnya, pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, nilai yang termuat di dalamnya yakni secara khusus meminta perhatian setiap warga negara akan hak dan kewajiban serta tanggung jawab pada negara, khususnya dalam menjaga eksistensi negara dan bangsa. Kemudian nilai sila yang keempat
yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan, dalam permusyawaratan dan perwakilan, mengandung nilai memperlihatkan pengakuan negara atas perlindungannya terhadap kedaulatan rakyat yang dilaksanakan dalam iklim musyawarah dan mufakat. Kemudian, nilai yang terkandung dalam sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki nilai menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keadilan sosial terutama menuntut informasi struktur-struktur sosial, yaitu struktur ekonomi, politik, daya, dan ideologi ke arah yang lebih akomodatif terhadap kepentingan masyarakat. Kemudian kita akan bahas ke dalam subbab pada materi yang ketiga, yakni mengenai makna lambang negara. Seperti yang kita ketahui bersama, lambang negara Indonesia adalah burung Garuda yang di tengahnya terdapat perisai yang berisi simbol-simbol dalam Pancasila. Nah, makna burung Garuda sendiri sebagai lambang negara yaitu menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Garuda muncul dalam berbagai kisah, terutama di daerah Jawa dan Bali. Garuda melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kemudian arti lambang dari burung Garuda. Yang pertama, arti warna pada lambang Garuda. Warna keemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. Yang kedua, jumlah bulu pada burung Garuda. Jumlah bulu pada burung Garuda Pancasila melambangkan hari proklamasi kemerdekaan, yakni pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan penjabaran 17 helai pada masing-masing sayap, 8 helai pada ekor, 19 helai pada pangkal ekor atau di bawah perisai, dan 45 helai di leher. Kemudian semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemudian yang kedua, arti simbol-simbol Pancasila yang terdapat pada burung Garuda. Yang pertama, bintang emas memiliki makna sebagai sebuah cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia. Yang kedua, rantai emas memiliki simbol rantai emas tersebut berbentuk persegi dan lingkaran yang saling mengaitkan. Mata rantai berbentuk persegi 4 merupakan lambang dari seorang laki-laki, sedangkan mata rantai yang berbentuk lingkaran menggambarkan perempuan. Kemudian mata rantai yang saling mengaitkan melambangkan hubungan timbal balik antar umat manusia, yaitu antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, pohon beringin memiliki makna dasar negara diibaratkan sebagai peneduh bangsa Indonesia yang berlindung dan berasa aman. Pohon beringin juga memiliki akar tunggang yang kuat, menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Kemudian simbol yang keempat yakni kepala banteng. Banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol. Saat banteng berkumpul menjadi lebih kuat dan sulit untuk diserang lawan. Jadi, lambang kepala banteng tersebut menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang suka berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat. Kepala banteng menjadi perumpamaan manusia dalam mengambil keputusan, yakni harus dilakukan secara tegas. Lambang yang kelima yakni padi dan kapas yang memiliki dua makna. Padi melambangkan ketersediaan makanan, sementara kapas ketersediaan pakaian. Untuk selanjutnya kita memasuki materi yang keempat, yakni tentang hakikat nasionalisme, etika politik dan Pancasila, serta etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang hakikat nasionalisme terlebih dahulu. Nasionalisme adalah paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara yang memiliki tujuan untuk kepentingan nasional. Nasionalisme juga dapat diartikan sebagai cinta terhadap tanah air. Yang kedua, hakikat Pancasila dan politik. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara juga sebagai pedoman bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kegiatan politiknya, yaitu untuk melaksanakan proses ketatanegaraan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Kemudian hakikat kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai seorang warga negara yang baik, tentunya kita harus mengikuti nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Kemudian selanjutnya adalah penerapan sikap nasionalisme. Yang pertama, cinta terhadap produk-produk tanah air. Yang kedua, berpartisipasi dalam pembangunan. Yang ketiga, menegakkan hukum dan menjunjung keadilan sosial. Dan yang terakhir, mandiri dan bertanggung jawab. Dan yang kedua, penerapan etika politik. Mengonstruksikan negara sebagaimana seharusnya.
Fungsi etika politik terbatas sebagai autoritas atau menguji dan mempertanyakan legitimasi publik politik secara bertanggung jawab, dalam arti tidak menggunakan ukuran emosi, prasangka, dan a priori, tetapi menggunakan standar metodologi ilmiah secara rasional, objektif, dan argumentatif. Yang terakhir, penerapan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, memberikan landasan etik moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan kebangsaan. Kedua, menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dan yang terakhir, menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Baik, selanjutnya kita akan memasuki subbab materi yang kelima, yakni membahas tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pertama-tama, kita harus mengetahui pengertian ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang terdapat yang diambil dari dua kata, yakni idea dan logos. Idea berarti ide, gagasan, buah pikir, atau konsep. Sedangkan logos berarti hasil pemikiran. Jadi, berdasarkan pengertian secara bahasa tadi, ideologi adalah ilmu yang mencakup ilmu kajian asal mula, juga hakikat buah pikir atau gagasan. Dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan hasil pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai tertentu demi mencapai sebuah tujuan tertentu yang ingin dicapai. Ideologi disebut juga sebagai identitas bagi suatu negara. Ideologi memiliki 5 karakteristik utama. Yang pertama, memiliki derajat tertinggi sebagai nilai kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Yang kedua, mengandung tujuan bersama suatu bangsa yang ingin dicapai. Yang ketiga, bersifat mempersatukan suatu bangsa. Yang keempat, mewujudkan asas kerohanian, pandangan hidup yang dipelihara dan diamalkan. Kemudian yang kelima, ideologi diturunkan dan dilestarikan oleh generasi ke generasi selanjutnya. Kemudian, Pancasila sebagai ideologi dasar negara. Pancasila lahir dari proses yang panjang. Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia, perkembangan peradaban manusia. Hal ini merupakan produk sejarah bangsa yang terjajah dan ingin melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Selama beratus-ratus tahun, masyarakat Nusantara telah berjuang untuk menemukan jati dirinya sebagai suatu bangsa. Setelah melalui proses yang cukup panjang, hidup bersama dalam suatu wilayah Nusantara, bangsa Indonesia menemukanlah Pancasila. Kemudian Pancasila memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Dalam Pancasila tersimpul ciri khas, sifat, dan karakter bangsa yang sangat kuat. Ini mencerminkan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian yang ketiga, berisi nilai-nilai luhur yang ada dalam bangsa Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku dan budaya. Nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila juga merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya-budaya Indonesia yang beragam tersebut. Kemudian yang selanjutnya, fungsi ideologi sebagai struktur kognitif dan orientasi dasar. Sebagai struktur kognitif, fungsi ideologi yakni segala pengetahuan dan pandangan merupakan landasan untuk memahami segala kejadian yang terjadi di sekitarnya. Struktur kognitif ini dapat menjadi pacuan dalam memahami dan menyikapi segala persoalan yang dihadapi oleh sekelompok masyarakat atau bangsa ketika menghadapi masalah tertentu. Kemudian, dalam orientasi dasar, fungsi ideologi yakni membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan bermasyarakat. Ideologi dalam hal ini berfungsi untuk menentukan suatu arah dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Terdapat 3 dimensi. Yang pertama, dimensi realitas, yakni nilai mendasar yang mencerminkan realita kehidupan bermasyarakat, kemampuan ideologi untuk menyesuaikan nilai-nilai hidup dan berkembang dalam masyarakat, makna lambang rantai dalam sila kedua Pancasila. Yang kedua, dimensi idealisme. Suatu ideologi yang ada dalam nilai dasar harus mampu memberikan harapan serta cita-cita pada masyarakat untuk sebuah kehidupan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, dimensi pendukung.
Kedua nilai tersebut yang menjadi landasan bahwa Pancasila akan senantiasa menerima pengaruh dari luar dan Pancasila akan sejalan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya kita akan memasuki materi yang keenam, yakni topik Islam dan Pancasila. Peran Pancasila dalam membangun negara yang demokratis. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana seluruh masyarakatnya memiliki hak yang sama dalam mengambil keputusan. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nilai-nilai Pancasila yang membangun negara demokratis, seperti yang kita ketahui, terdapat 5 nilai Pancasila. Pada sila pertama, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa mempunyai arti bahwa rakyat Indonesia mempunyai hak untuk memilih kepercayaan tanpa ada unsur paksaan. Kemudian pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab mempunyai arti bahwa manusia sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap makhluk yang beradab. Kemudian pada sila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia memiliki arti bahwa negara Indonesia terbentuk melalui proses penyatuan dari berbagai unsur, yakni berbagai macam suku dan budaya yang ada. Kemudian pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan memiliki arti berdasarkan atas rakyat Indonesia mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasinya serta menjadi perwakilan rakyat untuk menyampaikan aspirasi rakyat Indonesia. Kemudian yang terakhir yakni sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki arti bahwa setiap warga harus mempunyai keadilan yang sama baik dari segi hukum maupun dari segi sosial. Dalam topik Islam dan Pancasila, tentunya kita akan membicarakan tentang relasi atau keterkaitan antara agama Islam dan Pancasila. Agama Islam dan Pancasila memiliki keterkaitan nilai loh. Nilai di dalam Pancasila beberapa ada yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Pada intinya sih, agama Islam dan Pancasila itu saling melengkapi satu sama lain. Meskipun Indonesia bukan negara Islam, namun nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara, yakni Pancasila, ada kaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama Islam. Kemudian kita masuki materi yang terakhir, yakni tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja pengamalan pada sila yang pertama, yakni dengan melaksanakan perintah Tuhan. Apa saja sih? Seperti kalau kita beragama Islam, ya kita melaksanakan sholat, puasa, bersedekah, dan lain-lain. Untuk pengamalan sila yang kedua, yakni dengan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan atau kegiatan sosial, seperti membantu korban Gunung Semeru, membantu korban gempa, dan lain-lain. Pengamalan sila yang ketiga yakni dengan mengembangkan rasa persatuan dan kesatuan, seperti berteman dengan teman yang dari etnis yang berbeda dengan kita, dari agama manapun, kita tidak membeda-bedakan. Pengamalan sila yang keempat yakni bermusyawarah untuk menentukan keputusan, mau menerima dan menjalankan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab, meskipun hasil musyawarah tersebut tidak sesuai dengan pendapat kita. Tetapi kita tetap harus melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Kemudian pada sila kelima, contoh yang pengamalannya yakni menjunjung tinggi keadilan, tidak membedakan teman berdasarkan harta, ras, dan lain-lain. Serta sebagai seorang warga negara yang baik, tentunya kita juga harus menjaga fasilitas umum sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap tanah air. Oke, baik, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.